kembali dalam program acara talk show interaktif Persembahan TV Peduli bersama saya Ika Merdeka Sari. Saya mengucapkan selamat Hari Kartini kepada perempuan di Kota Parle-Parle, perempuan setanah air, sebangsa yang sama-sama saya banggakan. Dan yang pasti meskipun memang ini Hari Kartini, tapi saya tidak lupa menyapa para laki-laki hebat juga yang tentunya mensupport pasangannya, mensupport anak-anaknya untuk mendapatkan posisi yang semakin hari perempuan juga memiliki tatanan yang berkelas. Dan sebelum kita berbicara lebih panjang lagi seputar Hari Kartini hari ini, saya mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan seperti yang berikut ini. Iya, sebenarnya baru saja kita saksikan sebuah tayangan yang sangat inspiratif, menggugah jiwa yang pasti khususnya buat teman-teman kaum perempuan. Kita saat ini cukup berbangga dan bersyukur bisa hidup di zaman sekarang. Dan sudah ada di studio bersama saya di Hari Kartini yang berbahagia ini ada Bunda kita, guru kita Ibu Dr. Anda Haja Siti Rabia MPD. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Cantik sekali, meskipun tidak kelihatan senyumnya, tapi guru tadi matanya tuh terlihat sangat ramah seperti biasanya. Sehat-sehat Ki? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Selamat Hari Kartini dulu. Selamat. Baik. Nah, bagaimana Bunda melihat bagaimana kemudian sepak terjang kaum perempuan di zaman sekarang dan bagaimana nantinya perempuan-perempuan yang sudah berpendidikan, sudah smart, sudah berkualitas ini dalam membangun bangsa dan generasi penerus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi sadat. Hasbunallahu wa ni'mal maula wa ni'mal wakil wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita tidak terasa pergantian hari, minggu, bulan, sehingga kita mendapatkan atau kita merayakan atau kita mengingat, mengenang jasa sosok seorang perempuan yaitu Raden Ajeng Kartini yang lahir bertepatan tanggal 21 April, di mana setiap tahunnya kita peringati, tapi namun situasi pada saat sekarang ini tidak mengurangi kehadiran kaum ibu, kaum perempuan, namun hanya melalui TV Peduli yang kita cintai pada saat sekarang ini. Salam dan taslim tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan atau wanita di persada bumi ini. Nah, pada saat sekarang ini kalau kita berbicara tentang bagaimana sejarah, bagaimana peran Raden Ajeng Kartini, alhamdulillah kita khususnya kaum perempuan merasa bersyukur. Kenapa? Karena kita keluar dari belenggu. Bagaimana kita dapat mengecap pendidikan, walaupun zaman dulu kita perempuan sangat terbatas, khususnya Raden Ajeng Kartini, tapi dia sebagai seorang perempuan yang mendobrak dan melakukan pembaharuan atau dikenal dengan emansipasi wanita. Sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, tergantung dari potensi diri kita. Kita bisa mulai dari pejabat yang tingkat RT RW kelurahan sampai kecamatan, kabupaten, kota sampai provinsi, bahkan bisa menjadi sosok seorang perempuan yang menduduki jabatan. Tidak merasa kaum laki-laki merasa tersaingi dengan perempuan, tapi kita sebagai sosok perempuan tidak pernah merasa ketinggalan, sehingga kita menggali potensi yang ada pada diri kita. Kemudian kalau kita hubungkan dengan khususnya kita agama Islam, alhamdulillah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
di muka bumi ini. Dia mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan itu sendiri, sehingga ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u imadul bilad, idza saluhatil bilad, wa idza fasadatil bilad. Apabila negara itu perempuannya baik-baik, perempuannya solehah, insya Allah ya amanlah negara itu, amanlah tempat itu. Tapi manakala perempuan itu rusak, maka rusaklah juga negara itu atau tempat di mana ia berada. Namun alhamdulillah sekarang ini karena kita perempuan tidak pernah merasa tertekan, tidak pernah merasa dihalangi walaupun tantangan dan rintangan, karena seorang perempuan maju karena orang tuanya, karena suaminya yang memberi izin sehingga dia bisa leluasa mencari ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, dia dapat meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Saya kira untuk kesempatan ini luar biasa. Betul. Jadi ini kembali lagi bahwa emansipasi, pembaharuan dan kesetaraan gender, bukan berarti kesetaraan gender ini perempuan saja, tapi bagaimana kemudian laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang sama. Baik Bunda, ini kita melihat sekarang di tengah pandemi ya, di tengah virus corona, bagaimana kemudian perempuan-perempuan kita hadir, baik itu memberikan inspirasi, kemudian turun langsung ke lapangan, mendampingi kaum Adang untuk ikut bersama-sama berperang melawan virus corona. Bagaimana Bunda melihat itu? Ya, terima kasih. Ya alhamdulillah, kalau kita melihat situasi ya yang sangat menyedihkan pada saat ini, tetapi peran kita sebagai perempuan alhamdulillah sebagai barisan yang pertama, apa dia perawat, apa dia suster, apa dia dokter, alhamdulillah kita sejalan dengan kaum bapak atau dokter laki-laki atau petugas yang lain. Begitu pula di tengah-tengah yang lain, apakah dia di lalu lintas, ya kita lihat juga sesama perempuan kita sebagai polwan, ya sebagai pegawai yang mengatur bagaimana ya transportasi, bagaimana semua, kita sangat prihatin, sangat kita sedih melihat walaupun dia sebagai perempuan, dia tidak mengenal siang, tidak mengenal malam, dia menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian dia dapat meladeni masyarakat yang terkena dampak ya COVID-19 ini. Namun dia tetap berperan, walaupun dia tinggalkan suaminya, dia tinggalkan rumah tangganya, dia tinggalkan anak-anaknya, walaupun dia tetap semangat. Bagaimana supaya kita ini ya dengan ibu-ibu yang lain, ada yang membagikan masker, kemudian ada yang menyiapkan makanan. Alhamdulillah, sebagai seorang perempuan atau seorang ibu, seorang wanita Indonesia tidak pernah luput bagaimana kita dapat berperan di dalam situasi yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Oke, baik. Bagaimana kemudian seperti ini Bunda? Kan semakin ke sini juga kita melihat mungkin nanti setelah beberapa pekan masuknya pandemi ini memang banyak keterbatasan yang memang bukan dilarang tapi dibatasi. Adanya karantina wilayah, kemudian physical, bukan lagi social distancing tapi mulai jadi physical distancing seperti itu. Bagaimana kemudian kita dalam hal ini kita tetap bisa belajar, karena kan banyak contoh sekarang ya, karena memang ada instruksi dari pemerintah untuk mungkin melaksanakan sholat di rumah saja, termasuk kita akan memasuki bulan suci Ramadan, termasuk tarawih di rumah saja, buka bersama di rumah saja. Bagaimana kemudian kita tetap mengambil peran meskipun mungkin dengan keterbatasan di tengah pandemi ini. Silakan. Apalagi mau masuk Ramadan. Ya, terima kasih. Ya, kita tinggal sisa beberapa hari ini kita masuk dalam bulan suci Ramadan. Kemudian kita kembali mengambil hikmah daripada ya COVID-19 ini, di mana semua anggota keluarga berkumpul semua, apa dia bapak, apa dia istri, apa dia anak, bahkan di tetangga atau di keluarga puluhan tahun baru saya berkumpul dengan anakku semua, karena yang tadinya pergi berangkat
menuntut ilmu pengetahuan, tapi karena adanya situasi seperti ini, ya semua kumpul. Kemudian sebagai ibu, ya bagaimana melayani apa suami, apa anak-anak kita, ya lebih lagi nanti kita kepada tengah-tengah masyarakat, walaupun kita tidak buka bersama lagi, apakah di masjid, di musala atau di tempat-tempat kantor yang lain, dari rumah juga, ya tidak apalah kita menyisihkan sebahagian atau kita membuat makanan yang siap santap itu dibagikan kepada orang. Kalau membagi itu sekira tidak kumpul, tidak ngumpul itu. Jadi kita sebagai ibu ini yang tadinya membawa buka puasa di masjid, maka kita siapkan saja nanti di mana ya sekelompok yang membutuhkan itu kita langsung memberikan. Kemudian ya anak-anak kita juga bagaimana kita mengajar atau mendidik anak kita ini mengisi waktu luangnya, kemudian berbagi pada waktu puasa nanti pada bulan Ramadan ini, supaya dia mengambil peran juga. Otomatis kita sebagai ibu bagaimana manajemennya di dalam rumah tangga itu agar supaya semua ya kita dapat menanggulangi atau kita mengambil andil khususnya di kota Parepare yang kita cintai ini. Baik, sebelum kita jeda Bunda ini mungkin ada yang disampaikan kepada mudah-mudahan kita berharap pandemi ini bisa segera berlalu, kemudian situasi kembali kondusif seperti biasa, dan kembali perempuan dalam pembangunan. Menurut Bunda bagaimana kita mengambil, bukan berusaha untuk mengambil wilayah atau mengambil peran yang lebih, tetapi bagaimana kemudian perempuan dan laki-laki memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Silakan. Terima kasih. Ya tadi pendahulu pembicaraan kami sudah menyinggung bahwa bukan berarti kita ya sama persis dengan kekuatan baik dari bentuk fisiknya seorang laki-laki, tetapi tidak kita mengisi diri atau melihat potensi diri kita, sehingga peran di dalam pembangunan khususnya kita mulai dari rumah tangga, tetangga, kemudian ke tingkat masyarakat luas. Alhamdulillah kita sudah lihat sekarang ya di Parepare ini ya ibu-ibu menjadi kepala sekolah mulai dari Raudatul Atfal atau tingkat PAUD, kemudian SDMI, Sanawiyah dengan SMP-nya, SMA, dengan aliyah dan SMK, seterusnya sampai dengan perguruan tinggi. Semua bisa dipimpin oleh seorang perempuan yang memang mampu. Bahkan kita lihat sekarang di Parepare, ketua DPRD sendiri ya Ibu Andi Hartina itu seorang perempuan. Alhamdulillah ya. Mulai dari tadi, kalau beliau itu saya masih ingat, dia dari lurah, dari camat, kemudian dia memimpin kepala dinas, kemudian dia memimpin kantor departemen kantor DPRD Kota Parepare. Subhanallah. Kita sangat bersyukur. Disitulah juga kita lihat bagaimana peran perempuan di dalam pembangunan yang kita cinta ini, lebih-lebih sosok seorang ibu pendamping Pak Wali Kota Parepare. Subhanallah. Di bidang agama, pembinaan akhlakul karimah, di bidang yang kita lihat dia sebagai ya ketua tim penggerak PKK, dia sebagai ketua Dekranasda, dia juga sebagai pembina FKCA, kemudian dia ketua BKMT. Subhanallah. Sosok seorang ibu, seorang perempuan, seorang wanita. Dia tidak pernah juga meninggalkan tugas sebagai istri, sebagai anak di tengah-tengah keluarganya. Subhanallah, kita sangat bersyukur. Ya, kita mendapatkan seorang ibu yang menjadi teladan, yang menjadi panutan di tengah-tengah kita. Baik.
Dan bukan cuma dalam kita sebagai di warga negara Indonesia kita punya Kartini, sebagai muslimah kita punya sosok inspiratif. Ada Aisyah, ada Ummu Khadijah, ini memberikan semua inspirasi yang luar biasa. Dari zaman dahulu memang perempuan sudah diberikan ruang oleh Rasulullah untuk bagaimana kemudian menjadi inspirasi dan juga menjadi pendamping yang sesuai zamannya waktu itu di tengah-tengah masyarakat. Baik, kita jeda dulu dan selepas ini juga akan bergabung bersama kita ada Ibu Pelaksana Tugas Kadis DP3A selepas yang berikut ini. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh saja, karena air adalah sumber kehidupan kita. Baik, saudara bisa ada masih bersama kami dengan tim yang menarik sekali seputar peringatan Hari Kartini, yang mana kita berharap ini bukan sekedar selebrasi saja, tapi ada makna atau filosofi yang terkandung yang bisa kita ilhami dan kita bisa jawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah di studio saat ini salah satu Kartini Kota Parepare, ada bunda saya juga, Ibu Haja Rosina ya, MP, merupakan pelaksana tugas Kepala Dinas DP3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pasti. Insya Allah semangat. Insya Allah sehat-sehat Ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bunda, langsung saja peringatan Hari Kartini menurut sosok seorang perempuan inspiratif Kota Parepare kita seperti apa? Saya dulu sapa Silakan. warga Kota Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu yang ada di Kota Parepare dan seluruh organisasi perempuan yang ada di Kota Parepare yang kita cintai ini, selamat hari jadi Ibu Kartini kita, yang merupakan suatu sosok perempuan yang perlu kita contohi, bahwa Ibu Kartini adalah merupakan suatu sosok perempuan yang betul-betul mengangkat derajat perempuan sampai saat ini.
Dan kita lihat sendiri di Kota Parepare ini, pembicara terdahulu sudah mengungkapkan beberapa sosok perempuan yang dianggap cukup berhasil di Kota Parepare ini. Salah satunya kita lihat tadi Ibu Ketua DPRD Kota Parepare sudah disampaikan, mulai dari memimpin suatu wilayah kelurahan, kecamatan, dan sampai saat ini dia menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Kota Parepare. Dan saya juga terinspirasi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, bahwa merupakan sosok ibu yang betul-betul kita lihat bersama bahwa baik secara agama maupun secara organisasi secara umum, di mana Ibu adalah seorang Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua BKMT, Ketua FKPPI, FKCA, semua organisasi yang kita lihat semua berhasil dia pimpin, sehingga Kota Parepare ini kita lihat semakin maju. Dan kami juga diberikan amanah kepada Bapak Wali Kota. Selama saya di Parepare ini ada beberapa jabatan yang diberikan oleh pimpinan kami, antara lain saya 8 tahun sebagai Kepala Kantor Kota Nampangan, 3 tahun sebagai pelaksana tugas Kadis PKP Pertanian Kelautan dan Perikanan, dan saat ini masih diberikan amanah sebagai PLT Kadis DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masih banyak teman-teman lain yang sebagai pejabat yang ada di Kota Parepare, seperti Direktur Rumah Sakit, asisten ada 2, dan masih ada yang lain kadisnya. Di camat juga kita lihat ada 2. Jadi inilah kita lihat peran perempuan untuk saat ini lebih besar juga, di mana pimpinan memberikan suatu ruang kepada seorang perempuan untuk bagaimana kemampuan memanage suatu pemerintahan, memanage suatu organisasi untuk bisa lebih berkembang dan lebih maju. Betul. Dan ini merupakan sebuah tidak banyak daerah yang mana kemudian Kota Parepare adalah satu daerah yang cukup memberikan peran perempuan dalam pemerintahan, demikian. Dan baik, Ibu Kepala Perlindungan Perempuan dan Anak ini, kalau kita melihat fenomena saat ini, kalau kita melihat statistik, memang kejadian atau mungkin kasus di Kota Parepare bisa dikatakan sangat minim, demikian. Tetapi bagaimana kemudian DP3A dalam hal ini memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, sehingga mungkin lebih bisa mengeksplor dirinya, bukan hanya bisa memproteksi dirinya, tapi juga mengembangkan kemampuan dirinya. Karena kita lihat sendiri, mungkin yang punya sekolah tinggi saja, padahal sebenarnya perempuan itu punya karya yang mungkin meskipun hanya di rumah, tapi bisa menghasilkan penghasilan tanpa harus meninggalkan keluarga. Bagaimana Ibu lihat itu? Di sini perlu saya sampaikan dulu bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini ada salah satu juga, kami ada namanya Forum Kota Anak. Forum Kota Anak yang merupakan suatu wadah yang di mana anak-anak yang punya prestasi, punya bakat, di situ dia bisa melakukan suatu inovasi untuk melakukan aktivitas yang positif di luar. Ada beberapa hal yang kemarin yang dia lakukan, termasuk bagaimana anak-anak melakukan suatu karya tulis ilmiah, kemudian ada seperti fashion show, ada dari seni budaya. Jadi semua itu dia lakukan untuk bagaimana memperlihatkan kepada anak-anak yang ada di Kota Parepare, baik secara formal maupun secara non formal. Itu yang dia lakukan, dan kami berikan apresiasi kepada anak tersebut. Jadi kami merangkul semua anak-anak untuk bagaimana dia lebih aktivitasnya ke positif. Olehnya itu kami mengharapkan kepada seluruh orang tua berperan untuk bagaimana mengarahkan anak-anak itu untuk lebih baik. Seperti saat ini kita lihat anak-anak di sekolah di rumah
belajar di rumah. Jadi dinas pendidikan punya peran bagaimana aturan yang sudah diberlakukan bahwa cara mengontrol melalui Vidcom kan, melalui video teknologi, ada juga barangkali saling mengunjungi untuk lebih mendekatkan diri kepada anak-anak tersebut. Untuk anak-anak kita ini seperti yang selama ini kita lakukan, kalau terjadi suatu tindak kekerasan kami punya tim P2TP2 namanya, perlindungan terpadu di situ untuk bagaimana menangani anak-anak yang menangani tindak kekerasan. Jadi secara sistem ada namanya kelompok paralegal. Itu yang paralegal yang akan melaporkan ke koordinasi dengan pihak berwajib atau kepolisian untuk menangani hal tersebut. Jadi ada sistem dan ada aturan yang ada di DP3A. Kemudian dengan adanya COVID ini, kejadian COVID ini, kita lihat bahwa anak-anak ini kami memberikan dulu batasan untuk tidak melakukan suatu aktivitas atau apapun bentuknya, sehingga diharapkan tidak ada namanya social distancing, ya, tidak ada lagi yang berkumpul, tidak ada lagi. Istilahnya Ya, sudah diterapkan social distancing-nya. tidak ada. Nah, jadi kita selalu memberikan kepada anak-anak, dan dia juga sudah mengetahui, dan kami semua berdoa, dan anak kita harapkan berdoa terus untuk bagaimana COVID ini cepat berakhir dan kembali normal seperti sedia kala. Baik. Kita jeda dulu, saudara. Kami masih akan segera kembali. Kita masih tetap di program acara Talk Show TV Peduli. Sudah Mi, naik mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau mak kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm. Iyo, tidak pakai helm Mi. Ay, satu je helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. pesan ini dipersembahkan oleh
Jepang kantor. Ini Rispa, ada berita dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut pun surut dan banyak warga Pinrang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax itu jangan kita lalu percayai. Jika mendapati berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinrang mengungsi jadi korban. Berpikir untuk membuat sebuah apa, tapi bagaimana kita memperbaiki fondasi keluarga, karena ini sebenarnya adalah awal dari pemerintahan yang besar. Kalau keluarganya baik, pasti akan bagus juga di sekelilingnya, karena buat apa juga kita memperbaiki yang besar sedangkan keluarga sendiri carut marut seperti itu. Betul. Silahkan Bunda, mohon pencerahan. Ya, terima kasih. Saya kira terpenting sekali bagi kita semua bahwa dari keluarga kecil adalah yang bisa membawa suatu daerah lebih baik dan lebih aman. Contoh misalnya satu rumah tangga, kalau orang tuanya lebih perhatikan keluarga di dalam rumah tangganya itu, seperti ada anak-anaknya, suaminya, dan saudara-saudara satu rumah, dia perlu memberikan dulu suatu suatu inspirasi kepada keluarganya itu untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Jadi yang positif saja yang bisa disampaikan, bagaimana kita rukun dan damai dalam rumah tangga, bagaimana kita seperti saat ini salah satu momen apa yang disampaikan oleh pembicara narasumber terdahulu, bahwa dengan ada hikmahnya ini, di balik kejadian ini ada hikmahnya. Kita berkumpul semua di dalam rumah ini, ya, satu rumah, satu keluarga. Disitulah kita bisa berjamaah, bisa berdoa, bisa makan bersama. Tadinya kita berangkat sibuk dengan urusan sendiri, ya. Sekarang saling memperhatikan, saling memberikan support, saling mendoakan, dan kita mendoakan seluruh umat yang ada di atas muka bumi ini, ya, muka bumi ini. Jadi bukan cuma keluarga kita, tapi semua di atas muka bumi ini kita doakan untuk bisa lebih keluar dari suatu permasalahan. Nah, karena kita lihat sendiri bukan cuma Indonesia saja, tapi berapa negara di seluruh dunia ini yang kena dampaknya. Nah, jadi itu saya harapkan kepada ibu-ibu, marilah kita menjaga keluarga kita sendiri untuk lebih baik dan mendoakan semoga anak-anak kita jauh lebih baik dan keluarga kita lebih tentram, lebih damai dan lebih aman. Amin, insya Allah. Dan sedikit yang kalau mungkin kita pernah membaca buku, dan juga mungkin kalau pernah Anda membuka-buka referensi atau jurnal seputar habis gelap terbitlah terang, ya, itu adalah saya senang mudah membaca surat-surat yang dikirimkan Kartini kepada sahabatnya di Belanda, yaitu Miss Abandenon waktu itu. Miss Abandenon yang mana dia menceritakan bagaimana kondisi di Indonesia. Bagaimana, jadi mungkin teman-teman yang suka menulis, ya, suka membaca. Nah, mungkin salah satu, kalau laki-laki berperang melawan dengan senjata atau apa, kita berperang melawan dengan tulisan. Dan tulisan ini dibaca dan menjadi sejarah, demikian. Dan semoga semuanya doa tadi Ibu Kepala Dinas diijabah, bukan hanya kita berdoa untuk diri kita, tapi semua manusia di muka bumi ini, karena ini adalah bencana internasional yang harus kita sikapi dengan sangat serius. Ada yang terakhir barangkali ingin disampaikan, himbauan kepada pemirsa di rumah untuk tetap stay home barangkali? Bu Kadis, silakan. Melalui kesempatan ini kami mengharapkan kepada seluruh warga Kota Parepare lebih banyak tinggal berdiam di rumah dengan yang disampaikan oleh Ibu Ika bahwa stay home, ya, tapi kita sebagai orang Bugis munroki oku boleh. Iya, jangan mau banyak keluar. Untuk lebih amannya tinggal di rumah. Dan ingat kalau keluar pakai masker,
Dan kalau tidak penting jangan keluar itu. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Jangan keluar kalau untuk yang tidak terlalu penting. Tapi kalau memang ada hal yang karena kewajiban seperti Bu Kadis mau tidak mau ya harus turun ke lapangan dan pakai masker. Harus pakai masker. Kalau perlu juga pakai hand glove. Pastikan selalu bawa sabun, bisa cuci tangan ya, karena itu jadi lebih baik sebenarnya. Gak apa-apa lah tangan saya semakin hari semakin kering kayaknya. Tapi daripada kita terpapar ya, saya kira memproteksi diri jauh lebih baik daripada kita harus mengobati, demikian. Terima kasih sekali lagi Bu Kadis, selamat bertugas, salam buat keluarga dan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Oh iya. Ya, betul. Ingin ada disampaikan? Iya. Ya, marilah kita bersama-sama dan berdoa di dalam memasuki bulan suci Ramadan ini. Semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita laksanakan tarawih di rumah saja berjamaah dengan keluarga. Luar biasa. Itu adalah salah satu instruksi dari program pemerintah dalam hal ini, salah satu perempuan yang juga memberikan peran dalam pemerintahan Kota Parepare. Saya mewakili segenap yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Kartini bagi seluruh perempuan di tanah air, khususnya di Kota Parepare. Tetap berkarya dan membangun bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.